Setelah merilis V7 Plus pada awal September yang lalu, sekarang giliran V7 yang dirilis oleh Vivo. Kedua smartphone ini memiliki perbedaan pada ukuran layar dan juga kapasitas baterai dan storage-nya. Karena kita sempat skip nggak bikin video review dari V7 Plus, sebagai gantinya ini dia review Vivo V7. Vivo V7 adalah smartphone berbodi polikarbonat, bukan metal. Kalau Anda termasuk orang yang tidak bisa kompromi dengan smartphone non-metal, maka Vivo V7 mungkin bukan pilihan Anda. Tapi lain halnya jika mencari smartphone berlayar lega yang compact dan juga handy, maka V7 masih boleh dilirik. Sebenarnya agak sulit mengungkap kalau V7 bukanlah smartphone berbahan metal. Karena kalau dipegang, feel-nya memang khas body metal, terasa solid dan juga licin. Adapun yang bikin V7 beda dari smartphone metal kebanyakan adalah bobotnya yang lebih ringan. Intinya sih kalau dilihat-lihat desain Vivo V7 sama sekali nggak jelek. Selain compact dan kekinian dengan layar full view display 18:9, smartphone ini juga sudah dilengkapi anti gores dan juga casing transparan. At least kita jadi nggak perlu repot-repot lagi masang sendiri. Masih bicara soal layar. Karena bezel atas dan bawahnya lebih tipis dari biasanya, jadi bagian dagunya ini bersih dari tombol. Vivo memindahkan tombol ke dalam layar. Sementara untuk fingerprint sudah pindah tempat ke belakang. Begitu pakai V7, terus terang kami cukup impress karena menu dan fitur-fiturnya banyak banget. Termasuk ada beberapa apps bawaan yang mungkin hampir nggak pernah kita pakai. Untungnya masih bisa kita hapus secara manual. Adapun fitur yang tadi kami bilang cukup berlimpah, kebanyakan berhubungan dengan experience untuk memudahkan penggunaan. Misalnya untuk menyalakan layar saat smartphone terkunci, bisa dengan menyentuhnya atau juga bisa nyala memanfaatkan fitur Raise to Wake. Kalau mau buka lock screen, selain ada fingerprint yang sudah sangat umum saat ini, ada juga pemindai wajah atau face access. Surprisingly, kecepatan dan akurasinya boleh juga, termasuk di tempat yang agak gelap seperti di dalam mobil misalnya. Tapi kalau gelap tanpa lampu, fitur ini nggak bisa dipakai. Lanjut pada area control center di bagian bawah layarnya. Ada 20 shortcut setting plus 8 shortcut aplikasi yang paling sering kita buka. Ya walaupun ini adalah hal yang sepele, tapi pada kenyataannya rentetan shortcut ini bakal membantu dan juga bakal cukup sering kita pakai sehari-hari. Fitur-fitur lain yang juga cukup berguna dan bakal sering dipakai antara lain game mode buat blok telepon masuk pas lagi main game. Tapi kita bisa bikin whitelist untuk kontak tertentu jadi tetap bisa kita jawab pakai loudspeaker. Ada juga app clone buat duplikat aplikasi medsos. Super screenshot dengan fungsi scroll dan juga screen record. Sampai smart split buat multitasking buka 2 apps barengan. Oh ya, masih ada satu fitur lagi yang menurut kami lumayan unik, yaitu kita bisa mengganti tombol menu dengan sistem gesture. Jadi tombol menu di layar bakal lenyap diganti dengan cara swipe bagian bawah layar. Dengan begitu, layar full view-nya jadi berasa makin lega, gak keganggu tombol. Vivo V7 mengandalkan CPU entry level Snapdragon 450 dengan kapasitas RAM 4GB dan storage 32GB yang masih bisa ditambah micro SD sampai 256GB. Dengan paduan spek tersebut kami beranggapan kalau Vivo V7 memang lebih dirancang untuk multitasking multimedia, bukan gaming kelas berat. Namun saat mencoba main game online, walaupun yang grafisnya cukup kompleks sekalipun, rata-rata bisa berjalan lancar. Misalnya seperti Clash Royale, Mobile Legends, atau Point Blank. Ngomong-ngomong soal main game, banyak juga yang kurang yakin dengan layar V7. Karena dengan ukuran 5,7 inci, resolusinya hanya HD plus 1440 x 720 pixel dengan kerapatan 269 ppi. Dibanding yang sudah Full HD plus, pixelnya jelas memang kurang rapat. Tapi sebenarnya nggak terlalu terasa. Di lain sisi, resolusi yang cuma HD plus ini juga ada untungnya, di mana beban GPU untuk render grafis 3D jadi lebih ringan.
Buktinya game-game yang lumayan berat seperti Into the Dead 2, PES 2018 atau Space Marshal 2 masih bisa dimainkan dengan nyaman. Walaupun frame rate-nya nggak selancar HP-HP flagship. CPU entry level dan resolusi layar yang standar juga berpengaruh pada konsumsi dayanya. Walaupun baterainya juga standar, cuma 3000 mAh, tapi kalau dipakai buat main game online sekitar 1 jam, kami mencatat masih bisa dapat SOT minimal 5 jam. Resolusi kamera Vivo V7 sama persis dengan V7 Plus. Yang paling dijagokan adalah kamera depannya yang udah 24 MP plus Smart Beauty versi 7.0, mode live picture, dan juga flash yang disebut selfie soft light. Dibanding smartphone selfie lainnya, fitur Face Beauty 7.0 yang dibawa Vivo V7 bisa dibilang adalah yang paling simple. Cuma ada 3 opsi touch up, yaitu buffing buat basmi jerawat atau flek, skin tone, dan whitening. Tingkatannya masing-masing bisa diatur via slider. Untuk hasil foto selfie-nya, apa yang ditangkap dari kamera depan V7 memang terbilang bagus. Kamera depannya ini seperti sudah diset untuk bisa fokus menyerap banyak cahaya, khususnya di area wajah kita. Jadi meski motret dengan cahaya kurang oke, hasilnya tetap terang, walaupun masih ada sedikit noise. Saat pakai sedikit aja efek face beauty-nya, hasilnya udah lumayan terasa, bahkan untuk wajah yang berjerawat sekalipun. Kalau mau hasilnya tetap terlihat natural, ada baiknya jangan pakai efek face beauty lebih dari setengah. Dengan hanya satu kamera, Vivo V7 juga termasuk yang punyai fitur portrait mode alias bokeh. Efek ini bisa diterapkan baik pakai kamera depan ataupun belakang. Beralih ke kamera belakang, resolusinya 16 MP ditunjang PDAF. Kualitasnya kami nilai sudah memenuhi standar. Gak bisa dibilang jelek, tapi juga gak superior. Shutter lag-nya pun oke. Plus ada mode Ultra HD yang katanya bisa ningkatin resolusinya jadi setara 64 MP dan mode Pro dengan pengaturan ISO maksimal 3200 dan shutter speed dari 1/5000 sampai 16 detik. Secara garis besar, Vivo V7 menawarkan feel dan performa yang serupa seperti V7 Plus. Selain ditujukan buat yang hobi selfie, V7 juga ternyata enak diajak nge-game. Dan hal yang paling menarik dari smartphone ini bagi kami adalah harganya yang sudah jauh lebih terjangkau, yaitu 3,8 juta. Itu dia review dari Vivo V7 dan kita sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Dan juga jangan lupa like video ini. Bye-bye. Karena kita sempat skip gak bikin video review dari V7 Plus, sebagai gantinya ini dia. Review V7 Plus. Salah. Cut.